keadaan dia masih sakit, nggak bisa ngapa-ngapain nih, ibaratnya kakinya tuh. Iya. Ngajak. Iya, dia yang ngajak, terus aku Oh bilang my gini. God. Terus aku gimana? Aku kayak goblok dong gini. Bego. Aku gimana? Aku nggak mau di atas, aku capek. Aku bilang gitu. Terus dia gimana? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja lo, nggak apa-apa kamu di atas. Dia bilangnya gitu. Nyebut lah, Oh my sikilmu itu lorong. Aku cuma mikir takutnya tuh kalau pas aku gerak gini, kaki kamu gimana? Kapan kamu terakhir perawan? Ya pas aku rapi lah, edannya tak urungnya rapi. Edan. Ya. Kalau nggak tahu namanya edan, itu namanya gila. Ya. Gendeng apa maneh? Itu bahasanya orang Blitar, guys. Edan, gendeng itu sama aja kayak gila. Koplo, stres. Iki ngomongin kuwi malah ya. Berarti? Ya pas aku berapi lah. Menikah? Menikah. Oke. Menikah umur berapa? Umur berapa ya? Umur 21. Injak 22. Sekarang umur berapa? 23. Wih. Tante. Oke, baiklah. Berarti umur 21 jalan 22 ya menikah. Kok? Oh ya, ini berkesinambung sama konten aku yang selalu kenapa toh bertanya-tanya orang itu, kenapa kamu milih nikah muda? Kenapa kamu memilih nikah agak nanti aja gitu, bukan nikah tua tapi nanti aja dulu. Berarti kamu memilih jalan nikah muda? Sebenarnya sih kalau dibilang milih jalan nikah muda ya enggak sih. Oh gitu? Emang keadaan yang mengharuskan aku nikah saat itu. Gitu. Aduh, kok tambah jadi aku penasaran. Kok keadaan yang mengharuskan? Iya, keadaan yang memaksa aku harus nikah. Dijodohkan atau gimana? Enggak kalau dijodohin. Berarti itu sama pacar kamu kan yang punya panggilan pacar tercinta. Kok gitu? Iya loh, pacar tercinta. Gitu loh. Tapi ya nikah dong. Ya nikah, aku emang keadaan itu emang tergila-gila. Ya enggak sih, kalau tergila-gila be aja malah. Awalnya be aja sih, cuma emang dari awal pacaran aku emang diajak nikah, tapi nikah secara agama. Kalau di sini tuh kalau agama, kalau di kita itu siri, kalau di agama lain nggak ada. Kalau kita nikahnya secara agama gitu. Kalau dari Islam itu namanya nikah siri. Nikah siri. Iya loh, kalau dipikir-pikir nikah secara agama tuh cuma biar wik-wik halal gitu aja sih. Biar wik-wik halal. Nanti ruginya juga di cewek gitu. Jadi jangan sampai. Nih bisa kalian buat pelajarin ya. Terusannya gitu. Mbak. Itu kan aku gini ceritanya, aku cerita ya. Aku itu kenal sama pacar aku itu si A. Enak banget. Sama si A itu dulunya punya pacar ya. Kebetulan beda provinsi sih kita. Dia punya pacar di kotanya. Terus karena pacar dia kan sekolah pendidikan di salah satu tempat. Itu pacarku juga di salah satu instansi lah ya. Gitu. Aku punya pacar juga orang Blitar, itu teman dekatnya dia, satu kampus lah gitu. Satu tempat duduk gitu. Tempat duduk? Satu tempat duduk awalnya. Jadi gitu. Yang pelakor siapa ini? Ya gue lah, gila. Pelakor ya jadinya. Iya loh, awalnya aku pelakor. Pelakor perebut laki orang. Ya, awalnya sih nggak ada niatan pelakor. Itu nanti aja ceritanya. Oke, next. Terus gini, aku punya pacar itu orang Blitar juga. Dia satu bangku sama itu si A. Tiap kali pacar aku video call, si A itu ikutan kayak sok ganteng gitu. Terus aku gini dong, ih sok ganteng amat loh. Jangan panggil nama gue kalau gue nggak bisa ngenain loh gitu. Terus tahu-tahu besok-besoknya gitu pacar aku itu nge-chat aku pakai nomornya si A. Si A itu, si WA-nya si A itu. Terus aku kebetulan dong. Kan bukan salah aku ya. Salah pacar aku loh. Emang salah. Aduh, hati-hati ya buat kalian kayak gitu. Dia chatnya pakai HP si A. Terus aku save doang nomornya gitu. Habis itu lanjut si A itu posting foto dia sama ceweknya, gendong-gendong lah.
gini yuk gitu lah, foto-fotoan romantis gitu. Padahal aku aja nggak pernah loh diajakin romantis sama pacar aku. Foto Kok temennya alay-alay gimana gitu ya. foto alay terus pakai seragamnya gitu. Selalu gini dong, aku greget dong, cowok sok ganteng masih ceweknya juga di cantik, jangan panggil nama aku, kalau nggak bisa pelakorin kamu gitu. Aduh, berarti ya kamu jadinya pelakor dong Iya habis sih, ini. udah punya niat gitu sih, itu sama sih. Iya, jiwa-jiwanya jiwa pelakor. Tapi nggak boleh ditiru loh ya, nggak baik. Nggak boleh, nggak boleh. Terus si pacar aku itu bilang gini, kilo gudon, aku digituin. Ya udah dong, aku godain dong. Ya namanya apa ya? Kalau orang Jawa itu gere, kucing juga gere. Ya, Semerintil. Iya, semerintil. Ya chat biasa. Terus pas waktu itu dia video call aku. Dia pas di rumah, pulang di rumah, nggak di kampusnya, dia video callan aku disambungin sama ibunya, sama mamahnya dia. Mama, gimana? Cantik nggak itu? Terus mamanya bilang, cantik. Kerjanya apa? Aku bilang dong, saat itu aku lagi jadi guru TK, tapi nanti di sensor ya. Jadi guru TK. Terus mamanya gitu, cantik, ini semangat gitu. Mamanya tuh masih nyemangatin aku gitu, kayak masih basa-basi. Ya karena kan profesi kamu kayak gitu ya. Iya gitu. Sementara pacar si A itu nggak tahu sih aku kerjanya apa juga ya. Terus lama-lamaan si A ini cerita, aku ada masalah loh sama ini pacar aku gitu. Terus dia bilangnya mau putus. Pas aku ke Surabaya, aku nggak ada niatan sih ketemu sama si A ini. Aku udah keadaan putus sih sama pacarku yang di Blitar. Aku ke Surabaya ketemu kakakku ulang tahun. Di situ pas dia pesiar, dia ketemu sama aku, kita kencan bareng. Dari Dan buta nih. Ya awalnya sih aku dia aja sih gitu. Karena dia cuma melaporin gitu ya. Terus niat aku tuh gini, biar mantan pacar gue tuh panas kalau gue jalan sama temennya gitu. Oh gitu. Aku tuh balas dendamnya dari temen deketnya gitu loh. Jadi itu apa ya, ajang pelampiasan ya sebenarnya. Gitu, nggak ada perasaan. Lama-lama dia tuh gini, pas waktu itu ya awal itu bareng tidur di kos, nggak ada apa-apa sih, kan kita tidurnya bertiga. Mabar dong. Mabar manja gitu. Terus besoknya ketemu lagi terus ya udah, dari situ aku punya inisiatif gini, kamu udah tidur sama aku, maksudnya tidur tuh bukannya gini gitu loh ya. Terus aku sempet sih sebelumnya aku posting ya cuman seranjang doang. Aku posting bumerang sama itu si A, terus ada yang ngomong ke pacarnya si A yang di sana itu. Akhirnya si cewek itu stalking aku, terus ngata-ngatain aku banyak lah, pokoknya welek lah ngomong gitu aku sama podo itu. Tapi aku gila Bonpin jadi satu. Pokoknya semua binatang kumpul jadi satu di DM. Terus aku gini sih, dulu nih loh pacarmu loh, nih aku kayak piye bukan gitu, bilang ke si A gitu. Terus aku juga nggak terima dong aku dikatain gitu. Terus aku diserbu sama temannya dia juga ngatain aku yang dasar lonte Wonokromo, lonte stasiun anu lah gitulah. Terus ngapain di Wonokromo di stasiun? Ngapain, aku nggak main situ kali. Gila banget sih. Terus aku mikirnya gini, oke. Ojo nyeluk jeneng Kozal, aku gak sama ini pacarmu, aku gitu sih. Akhirnya dari situ aku gini, kamu milih aku apa pacarmu? Ya milih kamu lah, aku cintanya sama. Oh iya kan, masih kayak masih unyu gitu. Jadi milihnya tuh yang masih unyu. Dasar buaya. Ya udah aku tenang, yang milih gue nih aku gitu. Ya udah sekarang putusin pacarmu. Dia chat ceweknya, putus gitu. Ya di depan aku putus. Terus minggu kemudian aku ketemu, sering lah ketemu, semenjak itu aku sering. Itu Januari tahun 2019. Berarti masih dari sekarang tuh 2 tahunan ya? Iya. Dari itu terus aku pacaran. Dia tuh udah ngajakin aku yang namanya nikah siri. Terus aku ya mikir-mikir, lah kowe ae lo pendidikan masa abe nikah siri. Aku gitu sih. Aku kowe ae lo orang kerja, aku mau pakani opo. Kan aku juga gitu sih mikirnya ya. Terus kamu uang aja minta orang tua, terus aku gimana? Aku bilang gitu sih mikirnya. Aku masih bulat. Jadi dia pikirannya tuh kayaknya yang penting ya itu tadi, wik halal. Apapun
caranya biar halal gitu biar loh. menghalalkan segala cara itu nggak baik juga. Iya, apapun segala sesuatu yang dipaksakan juga nggak baik ya guys. Dia itu janjiin aku akan bawa kamu balik ke tempat aku. Nanti aku kenalin sama orang tua aku. Kan aku ya mikir, aku cewek, rumahku jauh, terus aku ikut kamu ke sana. Nanti orang tuamu gimana, warga kamu gimana, tetangga kamu gimana. Kan mikirnya juga gitu. Sebenarnya aku tuh udah nggak mau. Aku bilang gini, udahlah, ntar aja kalau lebaran, aku bilang gitu. Itu April, iya April. Itu April, coblosan presiden. Aku ingat. Aku diajak sana tanggal 16. Terus Pak Presiden kamu coblos? Enggak sih, aku golp. Ya kan? Aku di rumah dia berangkat tanggal 16 jam 9. Terus sampai sana itu tanggal 17 kalau nggak salah. Pokoknya siang jam 10-an. Terus aku istirahat di rumahnya. Kayak gimana ya, udah kayak menantu gitu sih aku mikirnya. Tapi jadi respon keluarga dia tuh juga baik. Kalau respon dari ibunya sih kayaknya kaget, kayak kurang setuju gitu sih. Kaget. Ini anak kok bawa cewek gitu. Siapa lo? Katanya bilang bawa oleh-oleh kok bawa cewek gitu. Ya, mungkin ibunya gitu. Terus mungkin bingungnya lagi kalau nanti nih cewek ditidurin di mana, kalau tidur di rumah kan nggak baik gitu. Dilihatin tetangga juga nggak baik. Tapi ya gimana, kan rumahku kan udah beda provinsi ya, udah jauh banget. Jadi pada akhirnya di situ besoknya gitu, setelah pencoblosan tuh pokoknya aku main malamnya, aku main. Terus besoknya pagi habis coblosan tuh aku nganter dia ke sekolahnya. Dia katanya ada sebar brosur sekolah SMA. SMA. Dia bilangnya sebar brosur ke adik-adik kelasnya gitu, ya promosiin tempat dia pendidikan lah. Oke, aku antar, aku ikut dia, aku nungguin. Terus kan aku kan marah-marah mulu ya, panas banget. Aku inginnya pulang aja di rumah, nggak main gitu. Terus dia aja yang maksa ngajak ke tempat rumah temannya. Kebetulan temannya tuh gunung tinggi banget, naik banget, jauh banget. Anggun dong. Anggun anak gunung jauh banget. Terus sampai rumah temennya itu masih tidur, kayaknya males gitulah diajak main ke puncak. Itu keadaan siang gitulah. Dia tuh tetap maksa aku, so ayo aku pengen nyeneng kue gini gitulah dia ngomongnya. Ya udahlah, aku nurut aja. Tapi saat itu rem motornya itu belum. Rem motornya tuh apa ya, belum itu. Mas kameramen apa? Belum. Iya. Los. Remnya itu los. Aku udah bilang gini, hati-hati, aku bilang gitu. Jalannya aja kayak gini. Gimana kalau balik aja kita di rumah tidur wes gitu. Di omah tuh ayolah, aku seneng. Ngapain sih jalan-jalan atau panas-panas? Kan aku mikirnya gitu. Terus habis naik gunung turunnya kan kayaknya remnya blong. Terus habis itu gimana, Kak? Pas waktu itu sih aku sempat kelupaan. Aku naikin motornya sampai bawah banget. Baru keinget kalau ternyata rem itu blong. Dia nggak panik, nggak sama sekali. Dia cuma bilang gini, ya remnya blong. Hah? Terus iya, aku bilang gitu kan. Pegangan, dia cuma gitu aja. Ya udah, aku cuma inget ibuku sama tante aku. Setelah jatuh, aku nggak tahu jatuhnya kayak gimana. Aku coba berusaha bangun. Dia bilang, tolongin aku dong, kakiku nggak bisa digerakin. Dia bilang gitu. Oh iya aku gitu. Aku usahain buat bangun. Masih barusan kan itu udah jatuhnya, jadi belum kerasa banget kan sakit-sakitnya. Aku nekat bangun aja. Terus aku coba tolongin dia. Dia bilang gini, kamu naik aja ke atas, kamu cari pertolongan. Dia bilang gitu. Oh oke lah, kamu di sini nggak apa-apa, aku tinggalin. Dia bilang nggak apa-apa, cepat cari pertolongan. Keadaan jam 5 udah bunyi binatang hutan ya gitu. Aku coba ngelepasin helm, aku buang. Jadi aku ninggalin jejak. Waktu aku buang di tempat yang beda-beda. Terus aku naik ke atas sekitar 100 meter. Aku nengok lagi ke bawah, udah nggak kelihatan sama si A itu. Terus aku nggak tega, aku turun lagi, nengokin dia. Aku bilang, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, aku tinggalin sendirian. Aku bilang gitu. Nggak apa-apa, kamu ngapain turun lagi, naik ke atas. Dia bilang gitu. Oke, aku naik lagi ke atas. Jadi aku naik lagi ke atas. Sampai atas tuh aku dengar ada suara motor, tapi orangnya nggak kedengeran pas aku teriak-teriak tolong. Terus aku naik lagi ada bapak-bapak. Aku bilang, Pak tolong, aku lambe-lambein tangan gitu. Terus bapaknya gitu langsung nyamperin aku, kenapa nih, kayaknya tadi udah turun, mana pacarnya, mana motornya. Dia gitu, tuh jatuh di bawah, tolongin, dia nggak bisa gerak. Aku bilang gitu. Terus
dia langsung turun ke bawah. Terus temennya si A ini tadi yang aku samperin di rumahnya itu, dia juga mana si A, dia bilang gitu, mana kemana, nggak tahu jatuh ke jurang, aku bilang gitu. Langsung dia turun, aku di atas, sampai atas aku nggak bisa bangun, aku dibonceng sama warga situ. Terus aku diajak ke rumah warga. Sampai situ aku usaha ngehubungin orang tuanya, aku ngehubungin kakaknya. Terus aku sambil nungguin dia datang pakai mobil, dia jemput pakai mobil, dia udah kereta gitu, berkereta. Aku cuma lihat dia, nggak apa-apa kan mas, sama aku tanya gitu sama pak sopirnya, nggak apa-apa mbak sama doanya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Sopirnya itu tetap nenangin aku cuma kayak orang bingung gitu, aku cuma diem. Terus aku nengok ke belakang lagi, pas jalan nggak rata dia baru teriak aduh 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 gitu. Aku kaget, aku perhatiin kakinya, loh tuh kaki kok nggak sejajar. Aku, mas itu kenapa kok aduh aduh sakit aku bilang gitu. Nggak apa-apa masnya bilang sama doain aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, cuma dikit dikit bilangnya. Kok sampai Dikira kayak kesleo gitu ya. cuma kesleo dikit bilangnya gitu. Terus aku lihat kok kayak nggak sama kakinya. Sampai situ aku baru takut, udah pikiranku takut, aku nangis aku sambil ucap istighfar sampai rumah sakit. Akhirnya aku sampai rumah sakit itu, rumah sakit terdekat tuh jaraknya kayak jarak Kincong ke Ngudi Waluyo. Berarti 2 jaman ya? 1,5 jam. 1 jam setengah. Bisa bayangin kan gimana sakitnya nan. Terus sampai IGD itu aku dijajarin sama dia. Aku baru lihat kalau luka dia itu robek paha ini yang kiri, robek keluar. Terus aku cuma lihatnya itu doang, aku shock banget. Aku makin nangis. Aku sempet bilang istighfar terus aku nggak bisa diem. Terus aku bilang ke dia, kamu jangan teriak-teriak, kamu coba istighfar. Yang aku bilang gitu, istighfar, nyebut nama Allah, aku gitu. Terus langsung dia bilang istighfar, setiap dia teriak aku istighfar, aku bilang gitu. Akhirnya aku pisah dari situ, aku mulai pisah. Dia nggak tahu, dia mungkin dipasang infus atau apa gimana, dia dipasang gip juga, aku juga dipasang gip, nggak tahu aku tuh sakitnya apa. Terus aku ketemu lagi di ruang rongsen, sampai rongsen dia keluar, aku masuk. Cuma sampai situ aja, cuma pandang-pandangan gitu aja lewat. Ya udah sampai situ aku minta maaf sama bapaknya si A. Kayaknya bapaknya si A ini udah nggak suka gitu, kayak nggak terima anakku lo tiba loro lah, kok nggak lapo-lapo, mungkin bapaknya gitu. Tapi aku tetap minta maaf. Aku selesai di rongsen, aku nggak tahu aku ditaruh di ruang mana. Aku pikir aku satu kamar sama si A ini, Dikira satu kamar ya. ternyata dia di ruang pavilion VIP, aku di ruang ekonomi. Ruang mawar. Berarti beda banget dong beda kelasnya. Jauh, dan jaraknya itu jauh banget kalau jalan kaki. Ibunya setiap mau ke kamar aku itu jalannya jauh banget. Ibunya seharusnya kan ya apa ya, sama-sama jatuhnya, jadi jadiin satu aja biar nggak ribet gitu loh. Aku mikirnya gitu, tapi ternyata dari beberapa orang, dari ibunya bilang gini sih ibunya bilangnya di sana aja biar tenang kalau penanganannya, bilangnya gitu. Kalau di sini panas, biar di sana aja. Tapi aku tahu maksud ibu itu biar kalau ada teman-teman ibunya si A datang ngejegukin, saudaranya ngejegukin itu biar ngelihatnya kalau si A ini jatuh sendirian gitu, nggak sama cewek, ibunya kayak gitu. Terus sempet aku juga dengar ibunya itu ngomong yang nggak enak itu tentang keluarga aku gini, keluarga ini lo tak hubungi kok nggak nek sing teko to, tibone kemis sampai saiki lho ora nek sing teko. Keluarga ini tiba mbok yang nanti kan padahal jarak di Blitar sama sana kan jauh ya, beda provinsi ya. Dan orang tua aku pun juga nggak ada di rumah, aku cuma sama nenek sama adik-adik. Yang usaha yang jemput aku itu om aku, tante aku, terus adik aku juga ikut. Akhirnya Sabtu mereka datang ngejemput aku. Terus tante aku bilang gini, kalau kamu nggak gelem pulang, si A nggak dioperasi, nggak ditangani lo kok ngono, soalnya keluarga nih karena dokternya bakal aku mesti gini. Aku udah sakit hati banget sih dari kata-kata itu. Ya udah aku mau pulang besok. Aku itu kepulanganku diurusin, tapi aku nunggu si A selesai operasi. Lama banget aku nunggunya 1,5 jam. Terus aku dikasih waktu ngobrol di depan ruang rongsen sama perawatnya sama keluarganya, ada 2 keluarga juga. Aku ngobrol, aku nangis sama dia, aku minta maaf sama dia, tapi dia tuh seakan-akan tenang, nggak panik. Aku lu sing operasi, kok kamu sih nangis? Aku lu sing poso luwe, kok awakmu sih nangis? Dia bilang gitu. Wis kamu udah mulai yang Blitar, kok aduh anane kertuku gawonen gini-gini dia gitu. Oke ya. Terus aku balik. Sebelumnya sih hubunganku sama si A itu baik-baik aja, aku masih tetap komunikasi baik, lancar. Tapi aku tuh mikir lagi gini, kayaknya keluarga si A ini udah nggak suka sama aku, apalagi si A ini kayak gini. Terus pas si A fit call aku, si ibunya itu ngelap tubuh dia. Ibunya tuh kayak
nggak suka gitu loh kalau si A ini ditolak sama aku. Dari situ aku udah ngerasa oke, aku bakalan putusin kamu tapi nggak saat ini, nanti kalau kamu udah mulai sembuh. Karena kan aku manusia biasa. Iya dong. Nah, apalagi itu kan apa dapat isyarat tuh. Mm-mm. Kamu main ke sana tapi malah kecelakaan kayak gitu kan, kayak dapat isyarat nggak baik nih. Mungkin kayak gitu alam semesta kan Iya. ngasih isyarat. Iya sih, sebenarnya aku juga udah mikir gitu kok, nanti kalau aku terusin gimana. Dari awalnya aku udah dapat peringatan, aku udah dijatuhin ke jurang, itu pun jurangnya nggak dalam. Nanti kalau aku lanjut pasti lebih Tambah dalam dalam. lagi. Terus ya udah, sampai kita udah lama nggak ketemu, dia ngurus cutinya, kan dia mau ngurus cutinya ke tempat kampusnya tapi nggak dikasih izin, disuruh minta surat dari polisi sama dari rumah sakit kalau jatuhnya itu sendiri. Keluarganya bilang kalau mereka tuh jatuh sendiri, jadi mereka itu menghilangkan nama aku. Oke, nggak masalah kalau itu buat kebaikan pendidikannya. Dia bikin surat polisi. Terus waktu Juni tanggal 20 itu aku ke Surabaya, aku ada job sama kakakku. Aku Surabaya, aku dijemput sama dia di terminal. Dia jemputnya jam 8:30. Terus aku sempat nangis ya, aku terharu aja. Dia jemput aku itu masih pakai alat bantu loh, pakai alat bantu jalan loh. Aku terharu. Tapi pengorbanan dia kayak gitu ya. Iya benar, dia tuh sayang banget sama aku. Buktinya sejak dia di baraknya dia itu nyempetin waktu lompat dari lantai 3 ke bawah. Yang ngebantu itu teman-temannya. Dia alasan aku mau cari makan keluar, padahal dia selalu nemuin aku di jam malam jam 9, pulang jam 4 pagi. Itu dia nggak pernah tidur sama sekali, dan itu bisa dikatakan seminggu bisa sampai 5 hari, 4 kali, 3 kali kayak gitu. Terus dia jumper, bahasanya tuh mereka jumper lompat tembok. Terus sempet lewat rawa-rawa gitu juga, lewat rawa-rawa kan sana banyak rawanya kan. Udah, terus aku ke Surabaya itu aku dijemput sama dia ngajakin, udah malam aku balik ke kos ya, aku bilang gitu. Oh, kita cari makan dulu aja, aku belum makan nih, dia bilang gitu. Oh ya udah, ayo. Aku itu udah makin malam. Itu masih sakit. Iya, masih pakai alat bantu. Dia jemput, gimana nggak cinta sama aku. Cinta banget. Terus dia ngajak aku ke hotel nginep. Ya udah, tapi sampai hotel kita tidur ya, janji, aku bilang gitu. Iya janji kita tidur gitu ya, bilang gitu. Ya aku capek banget, aku udah alasan aku capek banget, ngantuk gini aku gitu. Ya sampai aku ke hotel A, kebetulan hotel A full. Aku ke hotel B, itu masih ada kamar. Aku sewa 1 kamar di situ. Itu tepatnya jam 10:30 malam. Aku udah bersih lah, udah mau tidur. Terus dia bilang gini, ayo yang, loh ayo kenapa? Ayo ngajak, ayo kenapa? Mau menremi. Ya, ayo yang gitu. Nah, ayo kenapa? Ayo nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kan aku ya mikir, otakku udah liar nih. Jangan deh, aku bilang gitu. Kakek kamu masih sakit pakai perban, aku bilang gitu kan. Terus bilang, nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, aku bisa nahan sakit, aku bilang gitu. Gila amat izinnya lagi, dia lagi sakit. Jadi keadaan dia masih sakit, nggak bisa ngapa-ngapain nih, ibaratnya kakinya tuh. Iya. Ngajak. Iya, dia yang ngajak. Terus aku bilang gini. Terus aku gimana? Aku kayak goblok dong gini. Bego. Aku gimana? Aku nggak mau di atas, aku capek. Aku bilang gitu. Terus dia gimana? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja lo, nggak apa-apa kamu di atas, dia bilangnya gitu. Ya udah. Terus aku pas itu aku gaya aku capek gitu. Udah ya. Padahal aku tuh kasihan sama dia. Aku sempet mikirin, dasar gendeng nafsuan amat sih, aku sih gitu mikirnya. Kayak aduh sih nyebut lah gitu, nyebut lah. Sikilmu iku lorong. Aku cuma mikir takutnya tuh kalau pas aku gerak gini, kaki kamu gimana? Jadi kan ya nanti kalau ada apa-apa, iya kalau ada apa-apa kan ya nggak lucu gitu loh. Terus dia kesakitan ya, kayak jadi nikmat. Ada apa-apa sakit lagi kakinya kok. Ini kenapa kok bisa kamu? Ya dia karena di hotel gini nggak lucu juga kan, itu luka masih basah juga gitu, jahitan juga masih basah. Kebayang kan kalau aku pas gerak gini-gini terus makdung gitu, aduh susah kan, aku repot jadinya, aku mikirnya gitu. Ya udahlah, karena ke bawah suasana mungkin ya, aku juga kangen sama dia. Ya udahlah, dari situ mulailah gitu. Terus setelah itu aku masih sering ketemu sama dia. Dia ngajakin aku, ayo ya ngopi. Oh ayo, aku gitu. Nanti ya jam 5 sampai jam 9. Terus kita sempet sih jalan-jalan ke mall, dia pakai Jagra gitu loh. Aku nemenin dia kemana-mana. Setia banget ya. Setia banget. Kita tuh ketemunya pakai Grab, naik Grab. Ya udahlah, kita ketemu di sini. Oke, aku ngopi sama temanku juga. Temanku itu saksi bisu sih. Saksi hidup sih.
Kok bisa emang dia saksi bisa? hidup loh dia. Ah. Terus ya udahlah, sampai malam dia balik ke kos sama cowoknya. Terus aku gini, kita gimana aku kalau balik ke kos kakakku kan kos cewek, aku bilang gitu. Ya udah kita cari penginapan lagi ya, ini yang terakhir bilangnya gitu. Dari hotel ke Oh hotel. ya udahlah, dia. oke, aku bilang gitu. Cari Yang bilang yang terakhir siapa? dialah, Oh, kan dia. pakai uang dia gitu. Habis. Udah habis. Iya pas waktu sama aku tuh pas masih banyaknya duit, tapi Anda aku tuh bukan tipe cewek yang matre, minta ini beli itu, bukan aji mumpung lah aku saat itu. Udahlah uangnya simpan aja buat kamu berobat, kamu butuh obatnya masih banyak loh itu, aku bilang gitu. Terus udahlah ayo, dia yang ngajakin. Ya udah sering banget sampai sebelum aku balik ke Blitar tuh aku dukem sama dia. Aku dukem sih sama kakak aku. Dia keadaan sakit gitu ya? Keadaan sakit, dia muncul nyamperin aku ke tempat dukem, aku sampai turun, oh itu dia, aku turun lagi ke bawah, aku jemput dia di pinggir jalan, aku ikut, aku naik sama dia, jadi aku dukem sama dia. Temen-temenku udah sama yang lainnya happy tapi aku sempat sama itu si A aja itu, aku juga minum, dia juga minum ya biasa, tapi nggak sampai yang pusing-pusing gitu. Terus pulangnya juga gitu, nginep lagi di hotel. Kebetulan tuh aku juga sih yang pengen itu. Ini beda versi ya? Beda versi, ini aku emang pas keadaan lagi pusing ya gitu deh. Ya udah aku nginep lagi di hotel gitu sama kakak aku juga mabuk berat saat itu, cari hotel berat, aku naik ke hotel. Terus pas besoknya aku udah mau pulang, aku nggak jadi pulang, aku nginep di apartemen sama dia yang ngajakin malam itu dari tadi siang sampai besok siangnya lagi, itu dia yang ngajakin. Dia juga sempet nggak full seharian sama aku sih, dia nyempetin pulang kalau mau maghrib, aku pulang dulu ya yang nanti mamaku nyari di kos. Oke, gak apa-apa, dia pulang, nanti balik ke sini ya jam sini. Oke, aku balik ke sini. Ya udah itu terus selama Juni tanggal 21 sampai Juli tanggal 2 itu. 1 bulan kayak gitu terus? Ya hampir setengah bulan kurang lebih. Terus aku pulang sampai Blitar, aku marah-marah sama dia. Setelah beberapa hari aku marah-marah sama dia bilang gini, aku capek ngampus terus, aku pengen ketemu kamu, aku jenuh gini. Nggak usah, aku bilang gitu. Besoknya dia ketok-ketok pintu pas siang, aku pas tidur itu yang bukain adik aku, terus dia nyamperin aku di kamar, dia nyiumin, kok sampai sini kamu bukan sih, aku gitu. Iya, kok gini, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, aku kangen. Jadi dia nginep di rumahku itu 1 hari. Terus pas waktunya datang bulan, aku nggak tahu sih, aku mikir itu mesti mundur karena aku kemarin rokok, aku minum, mungkin mundur udah biasa, aku mikir itu sendiri. Tapi itu ada kejadian aneh, aku tuh rasanya mulut aku kayak besi gitu, kayak ada besinya gitu, nggak enak. Terus ada mualnya, mungkin aku masuk angin, terus aku nggak mandi. Terus aku pengen banget kerupuk sambal gitu, jadi aku nyamber sendiri, makan kerupuk dua plastik itu, aku makan sendiri, nggak ada yang mencurigakan. Itu ngidam apa emang lapar? Nah itu 2 bungkus guys, besar loh itu. Oh my god. Terus ya udah aku makan sendirian, terus aku kok kayak gini ya, aku kok badannya nggak enak, aku mual terus. Masa sih masuk angin berhari-hari. Aku beraniin sore-sore itu aku tes pakai test pack yang udah aku beli yang bagus itu. Terus aku tes, kok ada 2 garis samar-samar sih yang satunya. Aku lihat keterangannya, kalau 2 garis itu tandanya positif, kalau 1 itu negatif lah. Kalau buram terus gimana dong, meragukan aku gitu kan. Masa depan buram? Iya buram gitu. Aku coba tanya ke teman aku yang perawat yang di Surabaya, ini gimana, 65% itu kamu hamil, sisanya kamu negatif. Besok pagi coba kamu beli test pack. Aku titip ke kakak aku, beliin aku test pack yang murah-murahan gitu. Terus dia kakakku beliin, padahal besok itu aku udah harus tes interview penerbangan. Terus aku tes pagi-pagi habis mandi, cuma aku taruh wadah kecil itu sih, aku nggak berani ngetes pagi-pagi juga. Terus aku pas kakakku mandi, aku masuk ke kamar mandi, aku menurut tesnya bentar gitu, tes kakakku juga lihat sendiri tuh tes pack positif dari situ ya. Aku kaget, aku bingung, aku gini mikirnya, aduh gimana nih, aku tetap dari rumah aku pamit berangkat tes, tapi aku nggak berangkat tes. Aku nggak tahu, aku kebetulan tuh yang antar aku itu mantan pacar aku. Jadi aku suruh dia, antar aku ke sana, kamu kan yang tahu jalan Malang, ayo, aku nggak usah tes, kayak aku nggak mood, aku gitu. Iya toh mantanku gitu bilang gitu. Wes ayolah kita mumpung udah ajak keliling muter-muter ke perbatasan Malang gitu. Terus ya udah sampai situ aku udah bad mood gitu, aduh gimana. Terus aku ngubungin laki aku, dia bilang oke, aku tanggung jawab, dia bilang gitu. Oke, kalau kamu mau tanggung jawab, aku nggak bakal ngapa-ngapain diriku, aku gitu sih. Terus ya udah besoknya aku berangkat ke Surabaya sama kakak aku. Di sana aku ketemu sama si cowokku itu ya. Tapi sayang sekali dia ngajak aku nginep lagi di hotel.
padahal keadaan udah kayak gitu loh, kok tega-teganya sih dia. Berarti nafsu banget ya dia. Dia nggak tahu sih pikirannya gimana, padahal udah lihat aku nangis-nangis kayak gitu, aku udah ngedown banget, ngedownnya, tapi dia masih tetap nafsu lihat aku kayak gitu. Udah akhirnya terjadi lagi yang kayak gitu. Terus besoknya aku balik ke rumah teman aku yang kos. Terus aku dibeliin test pack 5 tes aku sebelum ke puskesmas, ya test packmu semua positif 2. Terus aku diajak ke puskesmas, aku didaftarin, diantrein, jadi aku cuma tinggal duduk aja, itu aja doang. Terus sampai 2 kali aku balik ke puskesmas siang, aku baru soalnya kalau pagi antri orang imunisasi. Setelah itu aku dibilang gini, kamu diminum obatnya teratur, makanya ini tak masakin nasi. Alhamdulillah aku di situ ketemu teman-teman yang emang baik banget, emang benar-benar baik sama aku. Terus si teman-teman aku tuh bilang gini, Bumil, kamu makan, kamu mandi, jangan kayak gitu, jorok gini. Seharian tuh aku betah nggak mandi sama sekali, nggak keluar kos. Itu efek hamil ya? Iya mungkin efek hamil, aku udah pusing gini. Si A ini juga sering nyamperin aku, pulang dari kampus dia langsung nyamperin aku. Jarak dari kampus sama kosku pun yang aku tempat itu juga jauh. Terus temanku nyaranin buat nikah aja kalian, nikah sendiri gitu, tanpa pengetahuan keluarga si A. Terus si A ini bilang, ngeyakinin aku, temanku sama keluarga aku tuh pinter banget. Dia bilangnya gini, papa aku lagi ngedrop nih, sakit, mama aku juga ini pulang ke sana, ke rumah, dia sakit jantungnya kumat. Terus aku sebagai wanita bisa apa kalau kayak gitu? Karena aku cuma bisa terima keadaan. Oke, nggak apa-apa, yang penting kamu tanggung jawab, kamu nikahin aku gitu. Kamu janji aja sama aku, kamu sekolahnya yang bener, nggak usah neko-neko, kamu fokus sekolah. Aku udah bilang gitu sama dia. Iya, dia bilang gitu aja. Akhirnya dia minta sama aku balik ke Blitar nih. Balik aku sama ke Blitar, minta restu ke ibuku, udah dapet restu izin. Terus minta restu ke tante aku, ke om aku, ke nenek aku. Mereka pasrah aja, kalau ibuku udah kasih lampu hijau ya udah, yang lainnya ikutin aja gitu. Akhirnya pas waktu itu dia balik ke Surabaya sendiri. Terus pas waktu mau akad, dia datang ke rumah siang, sorenya aku akad, 2 kali aku diijab. Terus setelah itu pas waktu malam dia tuh masuk kamar gini, yes, kita udah halal, dia bilangnya gitu loh. Gila nggak sih? Padahal dia ijab sama aku tuh juga masih pakai alat bantu, Kalian dia. kamu juga udah tahu dia hamil gitu. Cuma keluarga nggak ada yang tahu sih kalau aku saat itu hamil. Aku nutup banget dari jadi keluarga. taunya ya udah karena memang karena sayang, sama-sama sayang, kita tutup dari 2 keluarga. Oke, biar sama-sama nggak shock aku gitu. Tempat aku itu ngedown banget, ngedrop. Udahlah aku cariin obat aja, aku bilang gitu sama dia. Aku udah nggak kuat, aku kayak gini, aku itu. Terus temanku bilang, jangan temanku gitu, jangan kayak gitu. Terus sempat dia tuh juga tanya-tanya ke temannya mau cari obat, tapi untung harganya mahal. Selain itu aku juga nggak mau sih jual obat. Itu ya anak berarti nggak tanggung jawab banget. Aku sempat marah. Berarti kamu nggak tanggung jawab dong dari awal. Ngapain kamu mau nikahin aku? Gitu. Ya aku tanggung jawab kan. Sebenarnya dia mau nikahnya diundur, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau kalau lama-lama, aku nggak bisa nutupin, yang namanya perut itu bisa semakin besar aku itu. Terus aku gimana nutupinnya? Kalau kita cepet nikah, aku masih bisa nutupin nanti waktu anakku lahir prematur, aku bisa nutupin kayak gitu aku tuh. Udah kita setelah nikah, setelah dia tinggal di rumah aku, dia balik ke tempatnya sana Jawa Tengah. Dia bareng sama teman aku yang kirim unggas. Saat itu dia nggak pegang uang sama sekali, jadi aku yang cariin barengan, terus dia bareng pulang. Dia juga balik ke Surabaya juga, komunikasi masih bagus sih. Terus pas aku nyusul dia ke Surabaya, itu aku sempet ngelihat dia itu mengetahui dia itu selingkuh, mergokin dia di HP. Dia itu nggak pernah on WA sama aku juga nggak naruh curiga sama sekali sih, soalnya dari awal kan dia emang udah kelihatan sayang banget, cinta banget sama aku itu. Sampai aku tuh yakin cuma dia loh cowok yang bikin aku yakin. Cuma dia cowok yang bikin aku kelepek-kelepek, yakin banget. Ya udah dari situ ada cewek chat SMS, kok sampai sih cewek itu mau SMS gini, kok kayak penting banget, ini siapa aku gitu. Dia tidur, aku on WA, terus si cewek itu bilang, kok lama nggak on, pap dong, si ceweknya bilang gitu. Terus aku kasih pap lama yang pernah dikirim ke aku kirim ke cewek itu. Si cewek itu bilang gini, itu kan foto lama. Aku kan kaget kan dari situ. Tahu sih aku gitu. Terus ya udah aku suruh cowok aku si A ini foto. Dia
setengah tidur setengah sadar setengah enggak itu dia foto, aku kasih waktu sama tangan, aku kirim ke cewek itu. Dia bilang, kamu nggak ambil jaket kamu, si ceweknya bilang gitu. Ah, jaket yang mana, aku lupa. Ah, jangan pura-pura lupa, kayaknya si cewek ini tahu kalau yang berat ini aku. Aku pura-pura aja, aku lagi kangen nih sama jaket aku, papin dong. Aku udah maksa dia, akhirnya dia ngepapin jaket aku. Betapa terkejutnya, itu jaket yang dipinjamkan apa? Jaket alma mater yang jelas-jelas ada logo instansi sekolahnya. Tapi kok bisa dipinjam? Nah, itu aku udah nampar dia kanan kiri, aku tuh sampai nangis, nggak bisa makan aku 2 hari. Terus aku nangis sampai sempat aku itu pingsan. Aku tanya dia sekali lagi, maksudmu apa pinjem di jaket kok sampai segitu mendek iso ngambu-ambune aroma awakmu. Terus aku iki piye semua, aku bilang gitu. Aku nggak berani pakai jaketmu, tapi kok jaketmu kok mau ilmu wedokan nih, aku bilang gitu. Iku aku kepeksa dhek metu nggih kaos tok gini. Terus kamu kok sepeduli itu kambek cewek iku? Sebenarnya sing kenalan koncoku ini, dia bikin alasan berbelit. Aku curhat sama seniornya dia. Si seniornya itu juga tahu sih cerita aku sebenarnya, tapi dia diam. Terus dia bilang, aku tahu loh itu ceweknya. Si senior bilang, oh iya, ini loh orangnya, dia janda, dia anaknya udah umur. Aku dikasih tahu chatnya, terus oh iya ini benar, terus kita makin marah. Dari situ aku bertengkar terus, aku pengen pulang, aku nekat pulang saat itu, tapi dia nggak ngebolehin. Terus sempet bertengkar, dia ngelempar HP, entah itu sengaja atau enggak, itu kena kepala aku yang belakang, aku makin nangis. Terus dia juga nggak ada itikat minta maaf atau gimana. Terus pas dia sempet ngantar pulangku ke Blitar itu kereta, ya aku kan marah, dia main HP mulu. Depanku itu dua orang tua itu mandangin aku sama si A. Udahlah, udah jangan main HP mulu, ya aku bilang gitu kan. Dia marah, HP-nya itu dilempar kena perut aku, kadang aku ambil muda lah. Aku cuma gini, ya ampun kok gini banget sih aku gitu. Udahlah, aku cuma simpen itu sendiri. Terus saat itu aku emang kepepet, aku nggak punya uang, aku cuma punya mas kawin, satu-satunya mas kawin itu cincin. Harganya emang nggak seberapa, tapi kalau buat nunjang kebutuhan makan aku sama aku ngidam itu masih cukup. Itu pun aku udah nggak ngidam yang aneh-aneh loh. Aku cuma pengen buah gitu aja, soalnya nasi aku nggak bisa makan. Akhirnya aku paksain diri, aku mau jual itu cincin, aku beliin buah. Sebenarnya dia marah, mungkin dari itu dia alasan dia selingkuh lagi sampai cewek itu nge-DM aku, anak universitas mana aku lupa, veteran Surabaya juga. Dia bilang aku anak universitas adalah pokoknya Surabaya. Aku mau diajak makan loh mbak, kamu udah putus ya, katanya si A ini udah putus sama kamu, keluarga kamu terlalu menuntut, nggak merestui kamu, terus keluarga kamu menjodohkan kamu sama angkatan yang mana, begitu aja sih. Ya angkat batu bara, angkat batu Ya, gitu ya, pinter banget gitu loh ngarangnya. Terus aku sampai di sini aku bilang ke ceweknya baik-baik, mbak nama kamu siapa, aku bilang gitu. Mbak asal kamu tahu aku ini hamil, aku istrinya, aku udah nikah siri, aku punya bukti-bukti, aku udah nutupin dia ini demi sekolahnya. Kalau dia selingkuhnya ini sama kamu ya udah, itu terserah kamu, gak kembali lagi sama kamu, kita sama-sama cewek kok. Aku coba ngomong baik-baik. Terus aku coba ngomong ke si A ini, WA nya nggak aktif, aku tahu dia pasti punya 2 WA. Sampai siang dia nggak aktif. Aku tanya, maksud kamu apa sih, kamu ngasih password IG aku sih. Aku cuma pegang IG dia yang lama, IG dia yang baru aku nggak tahu. Dari situ aku coba maafin, aku coba percaya. Sampai dia tuh sempat bilang ke aku gini, ya aku nggak punya uang makan, kirimin aku uang dong. Aku nggak ada uang, aku bilang gitu. Terus aku kamu usahain pinjam ke temen kamu. Aku usahain temenku, aku pinjam 200 dong, kamu kirim ke rekening ini. Terus temen aku transfer ke rekening, udah masuk apa belum aku? Udah, makasih ya, dia bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada itu aku belum makan sama sekali seharian. Keadaan aku juga lagi telat uang dari ibu aku. Ya udah aku nggak apa-apa lah, yang penting dia yang di sana bisa makan. Terus Februari dia datang ke rumah aku malam-malam banget. Dia bilangnya aku nggak jadi ke situ, aku telat kereta, aku gini. Oke, nggak apa-apa, aku fine. Ternyata drama. Dia drama. Tengah malam dia datang. Tiba-tiba datang, dia ngelus-ngelus aku, nyium aku gitulah. Selayaknya suami istri kalau baru ketemu gitulah. Suatu saat aku tuh pengen banget pegang HP dia. Pas waktu itu dia lagi minum sama adik aku sama teman adik aku di ruang. HP-nya di kamar, aku minta, aku pinjam HP kamu. Aku buka-buka, kok ada sih aplikasi WhatsApp web, aku gitu. Ini kan aplikasi nggak bener, terus buat apa, buat siapa? Aku juga kok nge-web gitu. Iya, kok nge-web siapa sih, aku gitu.
Aku lihat, aku buka, aku terkejut banget. Di situ tuh nggak cuma 1-2 cewek yang dimodusin, yang dikibulin, yang ya apalah, yang dicat-cat mesra gitu, kayaknya banyak yang janji. Terus yang aku sayangkan, dia itu ngehubungi si janda itu yang pertama kali pernah pinjem jaketnya. Aku tanya, dia ngelak terus, dia ngelak. Jadi aku ngelampiasin sakit hati aku, marah aku itu dengan aku cuci baju pakai mesin cuci. Jadi aku banting lah, aku udah keluar gitu. Nenek aku bilang, kok malam-malam gini cuci baju? Nggak apa-apa, biar besok nggak numpuk, aku bilang gitu. Istirahat sana. Nenek aku bilang nggak apa-apa, aku keadaan nangis di belakang sambil cuci baju, aku nangis ngedon banget. Dia nyamperin aku, butuh dibantuin, nggak usah, aku bilang gitu. Kamu sana aja, aku makanya kok nangis, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Pas waktunya tidur, dia udah tidur duluan, aku masih nangis banget itu. Semalam aku nggak bisa tidur. Dia tuh sempet hampir nonjok aku, dia tuh kayak orang kesusahan. Aku tanya, kamu kok jahat banget sih sama aku bilang gitu. Dia itu halus-halus, sebelum aku tanya-tanya dia itu halus-halus tanya. Aku halusin, kok kamu jahat sih sama aku bilang gitu. Dan gitu dong, aku bilang, kok kamu berkali-kali kayak gitu. Saya bilang gini, dia tetap gaya bego tidur, aku tahu dia itu cuma gaya doang. Terus dia tuh gayanya nangis, dia tuh nangis ngeluarin air mata, dia tidur tapi ngeluarin air mata. Ini mesti nangis gue, aku bilang gitu. Kok yang disakitin aku, yang nangis kamu, aku gitu. Terus makin lama dia tuh kayak mau nonjok aku gitu, tapi aku tahan tangan dia. Terus lama-lama dia tuh nginjek aku, terus dia ngajak hubungan suami istri, tapi dia tuh kasar banget, nggak kayak biasanya. Sampai aku tuh diginiin pakai bantal dipakai bantal, aku sampai nggak bisa nafas. Tapi tangan aku giniin buat hidung aku biar aku tetap bisa nafas. Dia tekik aku juga, kasar banget pokoknya, nggak kayak biasanya. Dia tuh liar banget. Ya udahlah, Kelihatan kasarnya ya. Kelihatan kasar banget dia. Entah itu dia sadar apa enggak, aku nggak tahu sih. Terus besoknya aku bilang ke dia gini, aku semalam nggak tidur, aku nangis doang gitu. Kenapa gini. Terus akhirnya aku mutusin sore harinya aku keluar sama dia jalan-jalan. Terus malam harinya besoknya aku masih jalan-jalan untuk nenangin diri. Terus aku untuk biar bisa ada waktu bicara berdua. Itu tetap aja dia tuh alasannya itu mulu. Loh, kamu itu loh istri kamu berani sama aku ya pegel toh, makanya aku gini. Jadi dia tuh bilangnya semua salah aku yang kasar. Terus dia jadi selingkuh. Ya udah, jarak seminggu setelah aku bertengkar, aku lahiran anak aku yang pertama. Lahirnya prematur, seharusnya bulan Maret tapi aku lahirnya Februari. Di situ dia yang nemenin aku dari pembukaan, nemenin aku lahiran, ngejan sampai aku dijahit, dia yang ngadanin anak aku, dia yang nemenin semua sampai dijahit pun dia yang nemenin aku di samping aku. Jadi semalam waktunya dia balik ke Jawa Tengah, dia nemenin aku lahiran. Pas waktu di kamar udah berdua sambil anak aku di inkubator, dia bilang gini, yang maaf ya, aku udah jahat sama kamu. Dia bilang gitu, maaf ya aku udah jahat sama kamu. Dia nyium aku, dia nyium aku gitu. Aku juga terharu sih, cuma di hati aku tuh cuma gini mikirnya, udahlah, nggak penting banget, aku bilangnya gitu. Udahlah, nggak penting banget kamu, yang penting anak aku itu udah keluar. Aku bilang, anak aku udah keluar, kamu jadi anaknya soleh ya, kamu pelindung mama, kamu segalanya buat mama. Aku tuh sebenarnya nyeselin kok sampai sih dia tuh setega itu sama aku. Kenapa kau baru tobat, baru ngerasa bersalah ketika anakku tuh udah lahir, dia ngelus-ngelus aku. Maafin aku banget. Aku udah nyakitin kamu, aku udah jahat sama kamu. Aku janji berubah buat anak kita, buat kedepannya lebih baik. Dia bilang gitu. Aku udah gak peduliin sih kata-katanya. Soalnya aku udah terlanjur. Tapi pas mau lahiran itu aku gini, mikir aku, udahlah emosiku aku keluarin sekarang. Biar anakku juga enak lahirannya. Udah semua emosiku, sakit hatiku aku luapin pas aku lahiran. Terus dia baru sadar. Malam itu dia yang rawat anak aku. Dia saat itu gak pegang uang sepeser pun, jadi biaya full dari keluarga aku. Besoknya balik ke rumah, dia juga yang nyiapin semuanya dia yang urus. Begadang pun dia, dapat uang dari saudara, dia minta dikit cuma buat beli rokok. Ya udah aku kasih. Dia gini, bilang ke aku gini, kita bagi waktu ya, kamu kalau pagi aku kalau malam. Dia bilang oke. Aku tetap aja kalau
malam aku juga bangun kalau anakku nangis. Ibu yang mana sih yang bisa tidurnya ketika anaknya nangis? Tapi dia tuh masih berat sama game ML-nya. Dia game ML. Sampai sempat anakku umur 3 hari itu anakku masuk ke rumah sakit, hatiku hancur banget. Aku bawa ke bidan, katanya harus dibawa ke rumah sakit. Duh, aku udah pikiranku yang enggak. Aku demam. Dari siang itu dia nangis terus sampai sore. Tiap digendong bapaknya dia itu diem. Sampai rumah sakit, habis aku antri, nomor antri. Aku lihat anakku di IGD itu, anakku tuh udah dilepas bajunya, udah pakai infus, udah pakai kabel. Aku tuh hancur banget. Keadaan jahitan juga masih sakit. Aku pun jalan masih kesakitan. Kok sekarang kenapa sih kok jadi anak aku juga ngerasain sakit? Aku gitu sih pikirnya gitu. Sampai dia tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Dia bingung gitu. Dia juga bingung sih. Aku juga bingung. Jadinya anakku harus rawat inap tapi nggak boleh ditunggu. Jam waktu jenguknya pun juga ada jamnya 2 jam aja. Kalau siang jam 10 sampai jam 12. Jadi waktu itu aku kirim ASI, hari pertama aku kirim ASI, aku ngajak dia siang, dia malah alasan gini, aku tahu dia semalam begadang, cuma ML-an. Dia begadang, aku ajakin dia malah tidur. Kadang keluarga aku banyak saudara kumpul, dia tidur. Aku nungguin dia lama banget, dia udah selesai mandi tapi dia tidur. Aku sampai gini, udah hampir habis ini waktunya. Aku nyuruh pacar adik aku ngantar aku ke rumah sakit buat ngantar ASI. Itu keadaan aku sebenarnya jalan aja susah, tapi aku paksain demi anak aku. Meskipun cuma ketemu 10 menit, aku usahain. Tapi setiap aku kesana anakku tidur aja. Sampai hari ketiga aku nggak bisa kirim ASI, aku bener-bener drop. Aku udah nggak bisa aktivitas, aku udah bener-bener stres banget, tertekan juga, sampai makan pun nggak enak. Suami aku yang datang ke rumah sakit ngantar ASI. Terus waktu udah 5 hari anakku baru boleh keluar, aku ambil sama suami aku. Dari pagi aku antrinya udah dapet telepon, pagi aku langsung ke rumah sakit. Siangnya anakku udah boleh dibawa pulang. Terus aku ngadain acara syukuran besoknya, syukuran jarak 3 harian. Suami aku balik ke Jawa Tengah. Saat itu dia nggak pegang uang sama sekali. Dia bilang gini, aku ini kamu lo nggak pegang uang gimana pulangmu, kamu dapat utangan dari temenmu, ini masih cari utangan, dia bilangnya gitu. Oh ya udah, aku gitu aja sih. Terus dia coba cari utang tapi dia kayaknya nggak nemu. Aku cuma dia tuh tenang banget orangnya, tenang nggak panik. Pas waktu sore dia bilang gini ke aku, yang uangnya boleh tak pakai dulu, dia bilang gitu. Ini tinggal 50.000, soalnya kemarin udah habis buat biaya cek ke dokter, bolak-balik naik Grab juga, habisnya cuma buat itu sama rokok kamu, aku bilang gitu. Nanti kalau aku sampai rumah aku ganti deh, dia bilang gitu. Sama yang kemarin ya dia gitu. Ya udah, aku percaya aja dong. Ya oke lah, udah aku nggak pegang lagi loh buat beli pampers, aku bilang gitu. Iya nanti aku ganti, dia bilang gitu. Ya udah, aku kasih cuma satu itu, aku nggak rela sih sebenarnya, gimana lagi. Ya udahlah buat dia. Kebetulan pas dia balik satu malam itu anakku nggak tidur sama sekali, sampai aku harus cari kiai supaya anakku bisa tenang. Dari situ hubunganku masih baik-baik, dia ngebaikin aku masih bisa baik, tapi cuma aku masih cuek, aku masih sering jahat sama dia. Maksud arti dalam jahat, aku masih ingat sakit hatiku, udah mengendaliin emosiku. Sakit hati, aku udah takut lah kalau aku diselingkuhin lagi. Aku cuma pikirannya aku takut diselingkuhin, aku itu aja sih. Sampai ketika aku pengen lihat Instagram dia, aku buka Instagram dia itu, Instagram dia yang kedua itu yang baru itu nggak ada postingan sama sekali. Pas aku buka pakai Instagram adik aku, ada postingan kok nggak lewat di Instagram si suamiku yang lama. Aku buka, ternyata di situ dia posting cewek, dia tandain namanya tapi dia nggak terlalu terlihat. Kemarinnya aku sempet sih stalking Instagram si cewek itu, nggak stalking, aku curiga sama satu nama cewek sama Instagram cewek, tepatnya orang yang diposting itu. Besoknya aku mergokin dia posting foto cewek itu. Iya bener, nama tag si cewek itu nggak kelihatan, tapi aku bisa pastiin itu cewek yang aku curigain kemarin. Bener, aku DM si cewek itu, ternyata bener. Iya itu emang aku mbak, dia dengan bedanya bilang gitu. Aku tahu si cewek itu blokir Instagram aku, entah mereka udah tuker password atau gimana, aku nggak tahu, nggak mau tahu. Kayaknya sebenarnya emang udah kayak gitu.
si cewek juga bilang, aku berani kok buktiin kalau si A ini sering fit call aku di rumahnya gini-gini, aku juga nggak tahu kalau kalian udah nikah, kalian nggak pakai cincin gini-gini. Dia pakai alasan kayak gitu. Terus aku nggak bisa terima gitu aja dong. Aku bilang, aku udah punya anak aku umurnya aja 2 bulan loh, belum genap kok udah kamu itu pelakor. Aku udah ngata-ngatain dia yang banyak-banyak, aku udah emosi banget, aku udah nangis, aku banding HP, aku bilang ke keluarga aku udah nggak kuat kayak gini, aku udah pengen berhenti aja, aku nggak pengen terus, aku bilang gitu. Ada apa nenek aku bilang shock banget, adik aku yang cowok juga shock. Ya apa meneh adik aku cuma diem nyimak cerita aku cerita si posting si cewek ini, cewek yang aku khawatirin dari kemarin, yang aku curigai, dia posting, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya keluargaku juga tahu, nenek aku, adik aku tahu aku ngelabrak si cewek ini. Terus akhirnya aku beraniin diri buat ngelaporin ke si orang tuanya, si keluarganya si Ah ini. Aku udah enek banget, udah emosi banget. Aku akhirnya lapor ke ibunya. Ibunya pun responnya gini, loh masa si A menikah, Mbak E aja belum nikah loh, masa ngelangkain Mbak E. Ibunya tuh bilang gini, ini Bu anaknya mirip kan sama Mas A, aku gitu. Mas A itu suami yang baik kok Bu, dia orang yang bertanggung jawab, aku bilang gitu. Aku bilang yang manis-manis aja. Mungkin si ibunya juga udah shock. Aku coba telepon kakaknya nggak diangkat. Aku bilang, Mbak makasih ya udah punya adik yang tanggung jawab, aku gitu. Aku manis-manisin, aku juga bilang ke ibunya gitu, Bu makasih ya udah ngelahirin anak laki-laki yang baik, yang tanggung jawab, yang sempurna buat aku sama anak aku bilang gitu sama ibunya. Terus akhirnya aku minta konsultasi sama om aku, kebetulan om aku itu juga angkatan, orangnya di Jakarta. Aku konsultasi semua, om aku kaget kok bisa sindro sampai kayak gitu. Terus dia minta alamat suamiku si A ini, terus aku kasih. Jam 2 aku lapor ke omku, jam 4 omku kirim video intel omku itu udah lewat samping rumahnya si A. Yo video ini rumahnya ini rumah RT-nya gini-gini. Aku minta nomornya dulu. Si intelnya itu juga bilang gitu di dalam videonya. Aku dikirimin sama omku. Oke, bener om, itu emang om rumahnya. Emang iya bener itu banget. Terus sampai omku itu nggak tahu om komunikasinya gimana sampai ke orang tuanya si A. Kayaknya orang tuanya si A juga ketakutan atau gimana, atau malu. Terus si omku ini bilang gini, udah tungguin aja, bentar lagi mereka datang ke Blitar, kamu baik-baikin aja mereka, kamu minta rumah gini. Itu samping rumahnya juga tanahnya lebar, kamu minta dibuatin rumah di situ aja gini. Omku ngajarin jembar gitu sih. Cuma aku bukan tipe cewek yang kayak gitu ya. Aku mikir enggak lah, jangan yang kayak gitu aja, penting dia sekarang tanggung jawab aja dulu, aku gitu. Dan akhirnya aku diajarin bikin surat perjanjian. Di situ isinya dia harus wajib nikahin aku secara KUA, dia wajib ngembaliin biaya aku selama hamil sampai persalinan. Selama persalinan aku tuh besarnya 11 juta sih. Terus dia harus kasih aku nafkah sama anak aku itu minimal 3 juta, 4 juta sampai 5 juta. Aku atau anakku sakit, dia harus kasih uang berobat keluarganya. Kalau dia yang kelima itu, kalau dia nggak nepatin poin-poinnya, dia dapat konsekuensinya, dia mau menerima resiko terus dihukum secara perdata karena nikahku siri, jadi nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Terus aku sampai situ dia masih nggak pernah kasih aku perhatian. Dia di mes Surabaya itu ya chat selenggangnya aja, dia ngebaikin aku tahu cowok ini udah tertekan, pasti dia sosokan ngebaikin aku cuma gara-gara dia pingin bisa layar terus lulus. Aku cuma mikirnya gitu aja sih. Aku udah nggak ada rasa percaya, soalnya aku udah pinginnya kamu keluar dari kamu di DO, udah pikiranku cuma udah itu sakit doang. hati ya, Udah muak banget, aku udah nggak bisa diem. Terus aku cuma bertahan aja nunggu sampai poin-poin ini kamu langgar semua, baru aku bikin surat perjanjian. Sebenarnya aku kasih toleransi ke dia, anak aku sakit dia nggak kasih obat, malah dia nyuruh aku ngompres doang. Terus dia nggak kasih aku nafkah, cuma pas dia datang sama keluarganya dia kasih ganti persalinannya, taruh aja yang separuh sambil jalan, aku gitu, sambil jalan aja nggak apa-apa, aku gitu. Kasihnya itu April, Mei dia nggak kasih sama sekali. Aku kasih toleransi, Juni ibunya kasih transfer 1 juta, nggak sesuai sama isi perjanjian. Yang kedua
Juli itu juga kasih 1 juta, Juli juga kasih 1 juta, Agustus itu cuma kasih 500.000 doang, 500.000 Itu doang aja sampai gitu. sekarang. Sedangkan anakku itu sakit sampai 7 kali anakku sakit, aku ngitungin anakku sakit nggak ada biaya apapun, malah dia itu bilangnya mau ke Blitar. Sejak dari Lebaran sampai sekarang dia bilangnya mau ke Blitar tapi nggak datang ke Blitar. Malah dia itu Juli akhir dia posting foto di acara kayak resepsi dia sama saudaranya yang dari Bandung yang kembar. Terus di belakangnya itu ada tulisan inisial A sama H. Aku tahu itu nama kakak sama itu calon suaminya. Aku bilang gini, oh ini ya di mes ada acara kayak gini ya, aku bilang gitu. Enggak, itu di rumah. Oh cepet banget ya kamu sampai rumahnya kemarin dari Surabaya loh, aku bilang. Aku nggak pegang HP aku daripada ini. Aku udah nggak percaya sekali sama omongan itu. Terus aku coba stalking Instagram si adiknya itu. Kebetulan aku follow-followan. Di Instagram itu jelas dia itu pegang HP duduk sama adiknya. Si adiknya itu nge-tag si laki-laki ini, si cowok ini. Ya udahlah, aku semakin kenceng aja posting gambar-gambaran aku, sementara si ibu ini bilangnya gini, menekankan ke aku, Mbak, kamu nggak usah dok posting-posting anak kamu, diem demi anak, demi sekolahnya si A ini, bilangnya ibu gitu. Kamu udah blokir aja semua kontak saudara-saudaranya si A, ponak-ponakan yang ada di Sragen, yang di Bandung, kamu blokir semua. Aku mikir gini dong, mereka kan udah tahu hubungan anakku dari awal, justru sebelum ibu ini tahu, mereka udah tahu duluan. Aku udah mikir gitu, kok aneh banget ini, demi apa sih aku hidup ditekan-tekan, nggak dicukupin. Dari situ aku udah ilfil soalnya WA aku tuh juga udah sering buka blog, tutup blog, buka blog, itu gitu terus. Tapi aku nggak pernah bilang sama si A. Pas lebaran itu tempat aku bilang nitip mau ngucapin lebaran karena aku malamnya begadang sama anakku. Jadi bangunku kesiangan, aku nggak sempat kayak mohon maaf di hari pertama itu, enggak, aku hari kedua kalau nggak ketiganya. Itu aku coba ngehubungin si ibu ini, si ibu mertuaku ini. Tapi nggak bisa, cuma centang satu, fotonya juga nggak ada. Aku udah yakin ini di blok lagi. Aku nggak tahu apa salahku, aku di blok, aku cuma diem. Tapi si suamiku ini terus-terusan kayak nyalahin aku, kamu nggak minta maaf sih sama mamaku, ini aku lagi di rumah temanku loh, ini main ini, dia bilang gitu. Kamu nggak mau sih maaf-maafan sama mamaku, keluargaku, dengan dia aja nggak ada itikat mau maaf-maafan sama keluarga aku. Dia diem-diem aja loh, tapi aku ditekankan harus taat sama keluarga dia. Oke, aku bilang gini, oh iya aku belum sempet, rumah aku banyak saudara, aku bilang gitu. Terus aku nggak bilang ke dia kalau ibunya ngeblokir aku. Agak siangnya pas jarak 2 menit ibunya telepon aku yang ngobrol biasa sih sewajarnya gitu sama bapaknya juga. Aku titip salam ke adiknya, buat kakaknya juga. Tapi si ibu bilang adiknya lagi keluar, itu mbaknya juga lagi keluar barusan. Terus ini si A-nya ini lagi tidur itu, padahal si A itu barusan video call aku, dia di rumah temennya. Mungkin nggak sih dalam waktu 1 menit 2 menit terus dia tidur di kamar, kan nggak masuk akal Iya, banget. barangkali dia kayak jin setan gitu. Iya Celingan ya. gitu. Ya udahlah, aku maklumin aja, aku nggak cerita ke si A ini. Ya udah, aku cuma diem aja. Aku dituntut nggak boleh posting, aku diem aja. Udah sampai situ aku muak. Akhirnya pas waktu aku udah muak banget, anakku sakit, aku lihat dia kayak gitu, aku nggak berharap sih nikahan kakaknya dia ngundang aku, dia kabarin aku, itu nggak penting banget. Cuma masa sih dari Surabaya ke Jawa Tengah itu bukan jarak yang deket loh, kok nggak bisa sih pegang HP. Dia bilang pulangnya aja dijemput, masa iya ngabarin aku, nggak bisa, nggak mampu. Ya udah melenceng dari perjanjian. Perjanjian itu cuma buat toleransi aja sih, cuma ngolor waktu aja sih bagi aku, cuma kasih kesempatan dia. Ya udah, aku putusin bikin surat tembusan, surat laporan ke 7 instansi, Dinas Perhub, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Gubernur Jatim, DPR Jatim, Bupati Jatim, terus sama Kapolda. Yang Kapolda aku emang sengaja nggak kirim, soalnya aku takut yang enggak, masa ya nanti kalau ada apa-apa anak aku jadi cap yang gimana, aku takutnya kayak gitu. Itu kan bapak dari anakku juga, aku masih mikir gitu. Ternyata aku salah, sampai itu aku salah. Aku ditelepon sama dia, sama si ini, orang tua aku dipanggil. Sebelumnya dia cerita ke aku gini, dia senang, aku minggu depan aku udah layar loh, orang tua aku udah dipanggil nih buat wawancara gitu. Dia udah seneng banget mau layar, mau praktek gitu. Aku gini, oh iya selamat ya, aku bilang gitu. Aku juga baik-baik aja gitu, aku masih baikin, aku sering video call duluan, sering chat duluan, padahal aku udah
terjunin itu surat laporan. Terus sampai ketika dia bilang, "Kamu kirim surat ya ke kampus aku?" "Iya sayangku," aku bilang gitu. "Iya sayangku," aku bilang gitu. "Kenapa?" Aku bilang gitu. Dia nggak balas lagi. Sampai perwiranya datang ke tempat rumahku, dia konfirmasi, dia ambil video. Ya udah sampai situ dia tetap proses itu juga tetap maju jalan. Proses meskipun dia cuma di DO doang. Mereka cuma bisa bantunya sampai situ. Ya udah. Akhirnya dia selesai wawancara, orang tuanya datang, sama omnya dia datang ke sekolah, bapaknya nggak datang, mungkin bapaknya udah drop. Terus dia telepon aku bakalan tetap nikahin kamu secara sah KUA. Nggak usah, aku udah emosi banget karena aku udah dengar dari perkataan perwiranya bilang, "Mbak, Samen kalau tak kasih tahu mesti Samen emosi ini sama nangis, mesti nggak terima, dia nggak ngakuin Mbak sama anaknya loh." Perwiranya bilang gitu. "Ini gambar mereka juga menghilangkan pernikahan kalian." Aku sakit hati banget dong. Masa sih udah dikayain gini, udah aku kirim surat laporan, masih aja kalian masih mojokin aku nggak terimanya gitu. Oke, kalau terus si perwiranya itu kayak bilang, "Si A ini kayak meragukan anak Mbak," dia bilang gitu. "Meragukan anak Mbak," gitu. Terus aku bilang, "Oke, nggak apa-apa kalau kamu ngeraguin ini anak aku, nggak usah ketemu aku sama anak aku udah bilang gitu. Terus aku udah emosi, aku udah nangis, "Kamu maunya apa? Aku udah hancur kayak gini ya. Karena kamu udah nikmatin kehancuran kamu, tapi kamu kayak gini, aku udah pengen udahan," aku kayak gitu. "Enggak, aku bakal nikahin kamu," dia. "Aku bakal tetap ke Blitar sama orang tua aku. Aku nungguin sama ibuku pulang dari luar negeri. Ibuku pulang dari luar negeri sampai 1 bulan aku nungguin sama ibuku, kok nggak datang, nggak ada etikat chat gitu." Tapi omku udah sempat bilang yang di Jakarta, "Kamu harus terima konsekuensinya. Mereka nggak mau sama kamu, mereka akan mengabaikan kamu, kamu jangan nuntut yang banyak-banyak." Om aku bilang, "Udah nggak apa-apa, aku tetap berjuang buat ya nggak apa-apa masalah itu, aku berjuang buat anak setidaknya om, aku juga buat rencana sama omku, setidaknya aku pengen nyelamatin anakku lah begitu, biar dia punya akte atas nama bapaknya, biar nanti dia enak ke depannya," aku gitu. Terus aku sampai 1 bulan aku tuh jengkel banget, sampai aku tuh lihat dari kiriman teman aku tuh ngirim screenshot video Instagram dia lagi keluar naik mobil, nggak tahu itu editan, tapi menurut aku kayak ada suara tawanya cewek, entah itu apa. Aku nangis, "Kayak gini kilo bu mantumu," aku bilang gitu ke ibu aku. "Pangga yang gini kayaknya itikat ngopeni anaknya malah mau karo itu kan," aku bilang gitu. Aku udah sempet ngedown lagi, ya udah aku akhirnya nyempetin diri buat ke rumah dia Jawa Tengah sama keluarga aku suruh antar teman aku. Saat itu aku sewa mobil, aku gadein barang berharga dari ibu aku sih. Aku berharap ada uang balik dari keluarga mereka, kurangan bersalin itu. Terus sampai sana aku udah sampai sujud di bawah telapak kakinya dia, aku sujud di bawahnya, aku sujud di bawah kaki ibunya, aku sampai mohon-mohon, "Ini demi anakku, tolonglah anakku harus diselamatin." Kalau ya biarlah kata orang tuanya rusak, tapi anak jangan sampai ikut menderita, jangan sampai jadi korban, aku gitu. "Ayolah buat anak ini cucu ibu, ini keturunan dari anak ibu juga loh, ini darah dagingmu loh," aku bilang gitu. "Ayolah, ini demi anak, jangan pandang aku, pandang aja anak. Oke, kita sekarang lagi emosi-emosinya, emosi itu cuma saat, nyesel itu bakalan berkepanjangan," aku bilang gitu. "Kita bobrok, kita rusak, tapi kita punya bibit, kita punya anak. Ayolah kita gedein anak kita didik, kita rawat dengan baik-baik," aku bilang gitu. "Semuanya demi anak, aku kesini pun demi anak, bukan demi perasaan aku." Kalau cuma ngomongin perasaan, aku juga sakit hati banget. Ibunya itu nggak terima sama aku karena aku udah ngehancurin sekolah si A, nggak mau nikahin aku sama si A karena dia udah bilang, "Nggak bisa, aku nggak bisa, karena aku udah kamu keluarkan kok." Aku dari situ aku mikir gini, aku nggak nyesel ngeluarin si A, bikin laporan sampai si A dikeluarin, karena aku bikin ini, aku terselamatkan saat ini juga, meskipun aku juga hancur saat ini juga, paling nggak aku udah ada kejelasan daripada aku hidup di bawah tekanan terus aku nggak jelas ke depannya, gitu aja sih. Di sisi lain aku ada lega, ada enggak, aku sempat marah sama diri aku sendiri, aku nyesel kenapa sih kok sampai bisa sejauh ini gitu loh, kok aku jadi ngorbanin anak aku sendiri. Kalau aku yang rusak itu nggak masalah, tapi kenapa sih kok sampai anakku juga harus nanggung. Aku tuh datang jauh dari Blitar ke Jawa Tengah pagi-pagi buta, jam 6, anakku belum mandi, keadaan anakku juga masih tidur.
di perjalanan dia juga nggak doyan makan, cuma minum aku doang. Keadaan aku lagi stres, aku juga nggak doyan makan. Anakku nggak mandi sama sekali. Aku berharap sampai Jawa Tengah aku diperlakukan baik seperti saat dia sama keluarganya datang ke tempat aku. Perlakuannya itu kayak nggak seneng gitu. Aku datang ke sana, sebelumnya aku udah datang ke rumah Pak Lurahnya. Jadi sewaktu-waktu kalau ada keributan, warga mereka nggak kaget karena aku udah kulon nuwun dulu sama Pak Lurahnya. Terus aku tahu keputusannya, terakhir aku setuju di bawah kakinya. Mohon aku bilang gini, mohon lah Bu, demi anakku, demi cucu ibu, aku bilang gitu. Ibunya bilang gini, udah nggak bisa, dia gitu doang. Terus si A, lepatin gue nggak iso talak kan, ibuku bilang gitu, keluarga aku bilang gitu, sampai adik aku itu udah emosi, udah pengen baku hantam aja sama si A. Terus ayo sakit kejelasannya bi, terakhir kali aku jaluk di awakmu, aku gitu. Dia bilang, aku lek saat iki aku nggak iso. Terus dia bilang gitu sambil nengok ke ibunya, aku nggak bisa nerusin kalau nggak ada restu orang tua. Dia sambil gini gitu. Ya udah sampai situ, oke, aku bilang ke mereka, mulai saat itu kita putus hubungan, nggak ada lagi yang namanya mantan menantu dan cucu, mantan istri udah nggak ada, kamu sama aku udah orang lain, udah nggak ada apa-apa. Mulai saat itu udah aku haramkan dia buat ngakuin anakku itu anak dia. Mulai saat itu aku anggap dia itu mati di hadapan anakku selawase. Anakku aku gendong, aku sempat bilang gini sama ibunya, mulai sekarang ibu juga bukan nenek dari anak aku, bapak juga bukan kakek dari anak aku, udah kita sampai sini aja, udah nggak perlu diterusin, buat apa aku gitu. Udahlah, aku anggap keluarga sini tuh mati. Sampai aku tuh bilang gini, aku bilang gitu di depan mereka, yang sabar ya Le, aku bilang gitu ke anakku. Aku juga masih pamitan, aku maksain diri, Bu tolong aku pengen pamitan sama bapak, aku bilang gitu. Aku masih sungkem loh di depan ibunya itu, aku sungkem, aku minta maaf, aku nggak ada niat ngasarin ibu, ngomong kasar ke ibu, aku nggak ada niat, aku cuma pengen yang terbaik. Ibu respon chat aku udah bersyukur, tapi kenapa ibu ngeblok aku, anak aku sakit, ibu ngebiarin gitu aja. Aku cuma bilang gitu pas aku sungkem, maaf Bu, semoga aja ibu nanti bahagia sehat selalu ke depannya, aku bilang gitu. Udah maaf Bu, si ibu itu juga gini sih, jadi dia mau ngelihat wajah aku sambil salim ke aku, iya Dok, iya. Dia udah nahan air mata sih setelah aku turunin sumpah sama mutusin hubungan ke keluarga. Terus aku maksain diri, Bu aku pengen ketemu sama bapak, aku pengen minta maaf sama bapak, aku banyak salah, aku bilang gitu. Aku diantar ke kamar, sampai kamar ibu itu sempat nangis sih, nggak tahu sih nangisnya itu nangis buaya atau gimana, aku nggak tahu. Tapi di dalam rumah keluarga itu yang mau nyentuh anakku tuh cuma bapak mertua aku doang. Bapak mertua aku doang tuh emang udah keadaan ngedrop banget. Aku kasihan sebenarnya, aku nggak tega aja. Aku sungkem dia di atas kasur, aku sungkem. Maaf, aku banyak salah sama itu, aku udah merepotkan, udah bikin susah keluarga sini, aku minta maaf lah pokoknya. Bapaknya itu cuma, iya Dok, yo, dia bilang gitu aja sambil ngusap kepala aku, sambil nyentuh kepala anak aku gitu aja doang sih. Habis itu aku terharu aja kok. Kebangetan banget, bapaknya sendiri nggak mau pegang, neneknya nggak mau pegang, malah bapak mertua aku yang nyentuh anak aku. Terus aku udah pulang, aku keluar, aku sholat maghrib, aku sholat di musolanya. Banyak ibu-ibu tanya, mbak siapa, sambil aku nangis gini gendong anak aku. Aku bilang, oh aku menantunya bapak Agus, aku bilang gitu. Oh menantunya, bojone siapa, bilang gitu. Bujurnya si A, aku bilang, oh nikah toh, pura-pura nggak tahu aja sih orang situ. Aku bilang, udah Bu, aku cerita kesini, aku nuntut buat anak aku, tapi aku nggak dikasih keadilan, aku bilang gitu. Terus ya wis Dok, sabar, aku sempet sholat di musola itu, banyak ibu-ibu itu yang support aku, kasih aku semangat gitu. Ya udahlah, ini mungkin ini untuk yang awal dan terakhir kali aku sholat di tempat mantan suami aku gitu. Ya udah, aku pulang pamit ke Pak Lurahnya, pamit baik-baik, Pak udah Pak ya makasih. Pak Lurahnya nggak istirahat dulu Mbak, nginep, nggak apa makasih, aku langsung pulang aja. Keadaan itu anak aku belum mandi sama sekali, padahal pas keluarganya datang ke rumah aku itu, si ibunya itu kayak tulus banget gendongin anak aku, gendong banget gitu, kayak sayang banget gitu. Tapi
setelah aku datengin ke rumahnya Jawa Tengah, ternyata perlakuannya beda banget, beda 180 derajat. Sampai sini aku ada rasa lega, rasa sakit iya, tapi yang pasti udah jelas aja semuanya, status aku udah jelas, cuma nggak nyangka aja gitu loh, kok aku sebodoh ini sih aku gitu. Sampai mobil tuh sepanjang jalan aku tuh udah putus asa banget, nggak bisa mikir, aku tuh udahlah aku pengen mati aja kalau kayak gini, aku sempat mikir gitu. Udahlah aku lompat aja keluar aja dari mobil aku gitu, tapi aku lihat lagi ke anak aku, terus nanti kalau aku mati anakku sampai siapa, aku sempat mikir gitu. Udah down banget, aku udah putus asa banget, aku yang udah nggak punya harapan, aku sampai insecure. Emang aku bisa ya nikah lagi dengan statusku yang kayak gini, aku sempat mikir kayak gitu. Temenku, adikku pun nggak tega liatin aku nangis mulu di jalan. Udahlah wes lah, awakmu ayu, nyemangatin aku semua keluarganya. Ya udah, aku habis ini mau ke dukun, aku mau gini 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 gini, terus aku tertawa-tawa. Habis aku nangis kayak gitu, aku tertawa-tawa. Aku tuh udah kayak orang gila loh. Ya aku down banget, aku udah kayak orang gila. Terus aku diem lagi, aku nangis lagi gitu terus sampai rumah. Aku udah nggak bisa ditanya gimana lagi. Nenek aku bilang iya lancar, cuma gini doang. Udah aku diem tidur, aku sambil nunggu uang persalinan itu diganti, jadi aku bisa ambil barang yang aku gadein itu, terus aku bisa dengan uang yang separuh persalinan itu aku bisa buat modal aku, nanti aku buat mau ngapain ke depannya gitu. Aku sempet down sih, aku sampai saat ini pun aku ada mikir emang iya aku bisa ya nikah lagi. Aku tuh insecure banget sama diriku, emang iya ada cowok yang mau nerima aku yang kayak gini. Pasti kalau aku janda aku bikin mainan, bikin candaan sama cowok-cowok kayak di luar. Aku mikirnya sih udah kayak gitu, tapi seenggaknya aku lega, aku bisa bisa beranjak pergi dari hubungan yang kayak gitu, hubungan yang gak sehat gitu sih. Sebenarnya aku juga punya salah sih, aku sempat buat nunjang kebutuhan aku sebelumnya itu, aku sempat jadi simpenan orang, tapi itu LDR. Jadi hubungannya itu cuma lewat HP doang, buat nunjang kebutuhan aku sama anakku. Kayak aku itu mau diajak nikah tidak, tapi aku nggak mau. Aku mikir lagi, akhirnya aku akhiri aja hubungan itu. Aku udah masih muda, aku kerja aja. Terus akhirnya aku semakin sendiri, aku sendiri, aku sadar butuh anakku juga banyak, butuhku juga banyak. Jadi aku ngeberaniin, aku mulai bangkit, aku benahin, aku obat sama Tuhan. Mungkin ini teguran buat aku emang bener-bener menutup diriku dari cowok-cowok. Ya gimana ya, aku nggak buka pintu buat cowok-cowok aja sih. Kalau temen sih oke, fine, kita temen. Kalau buat pacar gebetan tuh aku kayaknya enggak dulu gitu. Sampai ini aku paham hubungan dari awal itu niatnya gak baik, pasti berujungnya juga gak baik. Lega ya? Udah lega banget. Aku cuma berani speak up tuh cuma di sini. Mungkin teman-teman aku juga banyak nggak tahu masalah ini, soalnya aku tuh tertutup banget. Aku sempet sih cerita ke akun gosip, sempet temanku itu bantuin aku, kamu cerita Beb di akun gosip, soalnya dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, mereka juga nggak bisa bantu banyak. Ya udah aku akhirnya dari waktu itu aku udah curhat ke akun gosip, udah mau diviralin, tapi aku tahan. Aku datengin itu sampai rumahnya, itu aku sempet ngancem sih, aku bakal viralin masalah ini biar nggak ada cewek yang kayak aku lagi. Aku nggak rela kalau ada cewek yang kayak aku lagi, aku gitu. Mereka ngancem gini, omnya terutama. Aku tuh sampai sekarang tuh sebel banget sama omnya, yang dibilang itu omnya, tapi sebenarnya itu orang lain, bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga, tapi dia ikut campur. Kalau sampai kamu viralin, kamu tak cari, silahkan, aku bilang gitu aja. Sampai sekarang aku nggak berani speak up, dan aku berani di sini aja. Jadi teman-teman, ini tuh bukan ajang curhat, cuman kayak bisa melihat dari ceritanya si Uzawaku ini. Jadi kan bisa tahu, oh misal aku nih mulai pacaran, dari awal pacaran kayak gini kayak gitu, kan bisa introspeksi diri, bisa nih hubungan sehat apa enggak. Terus kalau kalian nih buat mbak-mbak cewek-cewek, kalau yang deket sama laki-laki itu yang baik-baik ya, Jangan biasalah. asal kalian dipamerin apa yang dikenakan terus kalian tergiur, jangan. Iya, zaman sekarang tuh banyak lah ya. Kayak aku tahu
nikah nih, katanya ini tentara atau sebagainya, nikah, tapi nggak ada tuh kayak nikah dinas atau dan lain sebagainya. Itu kan berarti gadungan. Jadi kalian tuh banyak-banyak belajar. Kita tuh hidup di dunia sekarang, di dunia internet. Jadi kan bisa kok belajar, apalagi kalau di musim pandemi kayak gini. Kalian untuk pergi ke sekolah kan udah jarang banget. Jadi kalian pasti dong ada daring, pasti megang HP. Silahkan kalian belajar dari situ gitu ya teman-teman. Kayak aja sih. Untuk episode konten kali ini sangat menginspirasi banget, sangat mengedukasi. Jadi saran aku itu saja sih. Ambil sisi positifnya aja. Gak usah Yang ditiru yang buru-buru gitu, yang gak usah buru-buru ditiru. gak usah, itu emang pengalaman mbaknya yang kelam, tapi bisa buat kalian, oh misal aku kalau kayak gini nanti efeknya kayak gini, jadi aku nggak boleh kayak gitu ya. Dan buat kalian yang masih terjerat dengan hubungan yang toksik, cepatlah kalian beranjak pergi dari situ. Itu pasti nanti efeknya nggak baik juga buat mental kalian. Beneran deh. Ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini, dan jangan lupa komen kita mau bikin apa lagi, bikin konten apa lagi, dan coba kan komen saya mau collab sama siapa lagi gitu ya teman-teman.